Kristen itu seperti Kristus. Kelakuannya bukan hanya baik, bukan hanya legalistik tidak membunuh. Kamu membenci saudaramu, kamu membunuh. Betul nggak? Batiniah yang harus digarap. Makanya saudaraku, kenapa saya ajak saudara untuk tiap hari minimal 30 menit duduk diam di kaki Tuhan. Karena standarnya orang Kristen itu melakukan kehendak Tuhan. Untuk mengerti kehendak Tuhan, orang harus ada perjumpaan dengan Tuhan. Kalau ilmu agama, you belajar 4 tahun, cerdas, pinter, percaya deh saudara. Nggak usah 4 tahun, setahun, tiap hari belajar ilmu agama. Dilarang begini, dilarang begini, ini yang haram, ini yang halal, cara berdoa, cara sembahyang begini. Easy to do. Tapi kalau mendalami pikiran perasaan Tuhan, itu sepanjang umur hidup kita. Itu pesonanya Kristen. Jangan karena tidak ada hukum, tidak syariat, nggak ada liturgi, lalu orang suka-suka. Nah ini, nggak punya apa-apa, bonek, bondo nekat. Yang penting percaya nanti masuk surga. Percaya itu apa? Kalau cuma berkata Yesus juru selamat, itu baru identitasnya. Mestinya lewat proses hidup kekristenan yang benar, saudara dari manusia berdosa menjadi manusia Allah. Dari hidup menyenangkan diri sendiri, hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan. Kalau yang muda-muda masih mau menyenangkan diri sendiri, ya saya tidak bisa ngomong apa-apa. Tapi kalau sudah umur di atas 50 tahun, harus sudah mematikan semua keinginan. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Melakukan kehendak Tuhan itu jadi kenikmatan. Maka nyari Tuhan. Kalau nggak ketemu, saudara mau melakukan apa? Tiap hari 30 menit duduk diam. Supaya Tuhan jangan sekedar menjadi fantasi. Fantasi. Cuma jadi fantasi. Didiskusikan, dikhotbahkan, dinyanyikan, tapi tidak ada connect, tidak kontak. Kenapa saya dorong saudara mencari Tuhan tiap hari itu? Supaya saudara mengalami Tuhan. Jangan dikit-dikit datang ke pendeta, doakan Pak, dikit-dikit Pak tolong saya. Loh, pendeta ini bukan mediator Pak, tapi cuman tutor. Mediatornya itu Tuhan Yesus. Kalau dukun bisa ketemu tuyulnya, genderuwo demit, saudara bisa ketemu Tuhan. Tetapi harus belajar firman, supaya jangan jadi mistik. Yang dikit-dikit, suara Tuhan, saya dengar Tuhan bicara. Yang begitu saya tidak percaya. Mendengar suara Tuhan itu setiap saat di dalam batin kita, yang terkristal dalam tindakan. Yang sering-sering Tuhan bicara, udah dah, jangan percaya yang begitu. Itu justru yang palsu. Yang benar itu tenang, tapi kelakuannya menunjukkan keagungan pribadi anak Allah. Betul. Jangan nggak ketemu Tuhan. Kristen itu agungnya di situ. Nah, karena keagungan ini tidak ditemukan, nafas jiwanya, intinya tidak didapat, maka diganti dengan gedung bagus, mimbar sakral, liturgi yang dibuat khusyuk, seremonial. Jadi palsu, saudaraku. Kristen abad mula-mula nggak pakai gedung gereja, nggak pakai kebaktian,
nggak pakai organisasi, tapi manusianya to be like Christ, seperti Kristus. Itu yang benar. Kita kembali ke Kristen yang benar. Supaya hidup kita ini sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hatinya. Kalau Anda tidak serius, mohon maaf ya, you nggak usah duduk di sini. You stres, saya juga stres, lihat saudara. Kalau Anda nggak ketemu Tuhan, Anda nggak bisa ngikutin khotbah ini. Anda pikir, wah itu khotbah terlalu sulit, keras. Banyak kekristenan yang hari ini dianggap standar, sebenarnya bukan kekristenan yang murni. Sedangkan yang saudara anggap ekstrim, itu sebenarnya yang standar. Yang standar itu ketika orang Kristen mematikan semua keinginan untuk hanya bisa menyenangkan Tuhan. Kolose 3 loh, ayat 5 yang mengatakan, matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa itu segala sesuatu yang duniawi? Rumah, pengen punya mobil, salah. Makan enak, duniawi. Bukan. Duniawi itu artinya segala sesuatu yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu duniawi. Makanya orang harus mengerti kehendak Tuhan untuk dilakukan. Sebab kalau saudara mengingini apa yang Tuhan tidak ingin, saudara ingini duniawi. Saya lihat satu mobil bagus. Beberapa kali saya nemu naik mobil orang. Duduknya enak, bagus. Wah, saya kepikir kalau mobil ini kayak rumah jalan, saya tidak capek. Kan aku ini banyak jalan. Bisa istirahat dengan mobil ini. Wah, enak nih. Ini kalau saya beli second juga tidak beda jauh dengan mobil yang saya miliki. Tapi rumah saya itu kan di jalan yang sempit, hanya 2 mobil bisa lewat. Parkirnya juga jadi sempit. Saya mikir, wah, kalau saya pindah rumah, saya mampu. Saya jual, saya beli yang lebih besar, kurangnya bisa saya tambahin atau saya cicil, mau bisa, sangat bisa. Tapi apakah ini kehendak Tuhan? Nggak salah loh punya mobil itu atau rumah itu. Sudah waktunya belum? Sesuai kehendak Tuhan belum? Diperkarakan, saudaraku. Soal begitu, Pak. Ini bukan soal besar. Mobil, rumah, itu bukan soal besar. Masalah kecil. Tapi apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Itu jadi besar. Amin. Anda tidak punya anak, mau adopsi anak, you tanya Tuhan. Jangan sembarangan. You belum punya jodoh, ngegeratak seperti mau jair jatuh ke darat, klepek. Lalu sembarangan pilih jodoh. Hati-hati, kamu akan menyesal. Ya Pak Pendeta, kalau gitu kapan kita dapat? Lu nyari aja nggak dapat. Ya apalagi Pak kalau nggak nyari. Justru nggak nyari biar Tuhan pertemukan pada waktunya. Loh yang sudah nikah jangan bilang amin dong. You amin untuk siapa? Mau kawin lagi kah? Bapak-bapak dari tadi nggak amin kalau soal jodoh, ibu-ibu yang amin. Kenapa? Belum dapat jodoh, jalan saja. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Oke. Semua harus diperkarakan. Kalau Anda tidak perkarakan itu, bisa salah loh, saudaraku. Jangan punya kesenangan. Ya Pak, kalau kita nggak punya kesenangan gimana? Kesenangan kita harus Tuhan, saudara. Wah nggak bisa Pak. Lah harus bisa dong. Wah itu mah ekstrim Pak, ini standar. Kalau saudara punya kesenangan itu Tuhan, saudara pasti berusaha untuk mengerti kehendaknya dan melakukannya. Ya kalau hidup cara begitu gimana seneng Pak? Loh, Tuhan tahu
saudara dan saya ini bukan monyet. Kalau monyet itu bergelantungan di pohon makan pisang, tok. Kita butuh rumah, mobil yang tidak mogok. Tuhan tahu. Makanya Anda sekolah yang rajin anak-anak ini ya. Jadi juara. Kerja keras, cari uang banyak, hemat, jaga pola makan, pola hidup yang baik. Tapi semua itu bukan untuk kesenangan kita, untuk Tuhan. Dan Tuhan tahu kita butuh. Maka Tuhan berkata, Bapakmu tahu kamu membutuhkannya. Jangan jadi persoalan besar. Yang besar itu sesuai nggak dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau ngikutin Pak Heras, bagaimana kita? Orang-orang kaya tidak bisa, nggak mau dengar. Memang orang kaya suka masuk surga. Dia pikir dengan uang dia bisa buat ini, beli itu. Saya juga kadang-kadang udah nggak bisa nahan. Kalau cara hidupmu begitu, please. Kalau di sini gua kasih tahu, you hidup hanya 70 tahun, senangkan hati Tuhan untuk masuk ke kekekalan, waktu yang tidak ada ujungnya di keabadian. Saya juga menggorok diri saya sendiri. Saya matikan. Jangan ingini itu. Sudah punya rumah, syukur. Mobilmu juga bagus. Hah? Kurang apa lagi sih? Saya gorok. Jangan buat tua-tua kawin lagi. Lah, you mau apa sih? Saya sekarang umur saya 56 tahun. Saya nggak tahu siapa yang lebih dulu. Saya meninggal atau istri saya meninggal. Kalau dia lebih dulu, saya sudah berkata saya tidak akan menikah. Aduh Pak, jangan gitu. Ya iyalah, udah umur segini mau ngapain? Meninggal nanti ditunda di langit baru, bumi baru. Kalau masih punya keinginan, nggak bisa nyanyi ini. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Nggak bisa. Nggak bisa, bro. Kalau ada yang menari dalam hidupmu lebih dari Tuhan, engkau tidak akan bisa menyenangkan Tuhan. Maka catat, Tuhan tidak boleh diprioritaskan. Tuhan itu prioritas saya, Pak. Salah. Tuhan tidak boleh diprioritaskan. Tuhan harus menjadi satu-satunya. Satu-satunya, the only word I have. Bukan prioritas, satu-satunya. Bersedia nggak? Bersedia nggak? Saudara, aminnya meragukan. Pak, kalau ngikutin Pak Heras gitu, kita gimana hidup? Hidup! Tuhan akan bela hidupmu. Engkau menjadi kekasihnya, percaya. Sulit kamu gagal dan miskin, karena engkau akan membawa kebesaran Tuhan dalam hidupmu. Kok takut loh, saudara? Kok rasa kurang seneng loh, saudara? Jangan ngitung-ngitung di sini. Kalau aku punya ini, kalau aku beli ini, kalau aku buat ini, aku bahagia. Di luar kontrol Tuhan, engkau tidak akan pernah menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Wah, berat Pak. Kalau saudara di ujung maut, ketika engkau mau menarik nafas terakhir, engkau tahu apa yang saya katakan ini benar. Tapi nggak usah nunggu nanti, Anda akan menyesal. Sekarang ini mulai. Saya kalau sudah mulai ada kesenangan, saya nggak bisa nyanyi ini dengan tulus. Waduh, kalau punya gedung gereja, waduh kalau ini nanti, itu pun salah. Tidak kuingini gedung gereja.
Wah, untuk Tuhan Pak. Ya, untuk Tuhan, tapi aku senang juga. Biar Tuhan yang senang dan aku mengikuti perasaannya. Bukan aku senang, Tuhan ikuti perasaanku. Terbalik. Licik kita seringkali begitu. Tuhan, kalau aku punya mobil, aku mau jemput-jemput orang ke gereja. Tuhan mau dibohongi lagi. Kalau aku punya villa, nanti bikin doa semalam suntuk di villaku. You mau ngakali Tuhan dengan perkataan itu. Kalau engkau berkati aku Tuhan, aku jadi saksi dalam keluargaku. Sekarang aku miskin begini. Mereka bilang, tuh gara-gara Rehoboth miskin kan? Tuh gara-gara kamu sungguh-sungguh ikut Tuhan, nyatanya begitu. Makanya Tuhan, berkati Tuhan, aku jadi saksimu Tuhan. Mau ngibuli Tuhan loh. Kamu cari kesenangan dengan kekayaan itu. Tuhan, kalau aku tidak punya jodoh, aku nanti jajan-jajan. Bikin dosa gitu loh. Kau punya jodoh pun tetap punya dosa, nak. Otakmu ngeres. Jangan ngibuli Tuhan gitu. Tuhan swear deh, kalau aku punya jodoh, aku berhenti berbuat dosa. Otakmu ngeres. Sorry Jack. Kalau engkau jadikan Tuhan kesenangan hidupmu, kau baru berhenti berbuat dosa. Matikan tuh keinginan-keinginanmu. Tuhan, sebelum aku mati, aku mau punya villa. Nggak usah. Kalau waktunya punya villa, beli. Belum waktunya, jangan ingini. Ada yang naik motor ke sini, jangan mikir punya mobil. Itu perkara kecil, nak. Perkara kecil, Bu, Pak. Waktunya punya mobil, beli aja. Masalahnya bukan di mobil atau harga motor, tapi masalahnya apakah yang kau ingini sesuai keinginan Tuhan. That's it. Tuhan, ini kalau aku naik mobil yang bagus, getarannya ini loh Tuhan. Ini kalau getarannya besar begini Tuhan, lama-lama jantungku rontok. Aduh, alasan aja loh. Pinter lo ngomong. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Anda itu ya, ngikutin apa yang saya katakan itu nggak jadi miskin, percaya. Kalau Anda ragu-ragu nih, boleh saya ngomong? Kalau Anda ragu-ragu apa yang saya katakan, awas tuh minggu depan muncul lagi di sini. You cari gereja lain, you ikuti pendeta itu sampai you benar. Kalau you percaya saya katakan ini benar, ikuti. Jangan tunda. Demi keselamatan saudara. Saya galau. Mikirin diri sendiri aja galau. Mikirinlah orang lain lagi sekarang saya. Jadi rohani itu gak gampang loh saudara. Banyak keinginan-keinginan kita yang muncul di luar kehendak Tuhan. Nih begini saudara.